Ya, welcome back on Science Tech Channel, teman-teman. Jadi sekarang kita akan masuk ke serial baru, ya, yaitu serial tentang sistem design. Jadi kedepannya kita akan coba bahas beberapa hal yang relate dengan kemampuan atau skill teman-teman untuk mendesain sebuah sistem, gitu ya. Ini biasanya sering ditanyakan di beberapa interview, gitu ya. Dan ini cukup berguna ketika teman-teman juga making a decisions di tengah banyaknya open source teknologi yang ada sekarang gitu ya. Jadi teman-teman juga bisa making a decisions nanti di endingnya gitu, apakah database-nya harus menggunakan MySQL atau Postgre gitu ya, ataukah harus menggunakan relational atau non relational gitu ya. Terus apa itu OLAP, apa itu LTP, dan bagaimana cara mereka bekerja gitu ya. Nanti endingnya diharapkan teman-teman bisa menjadikan video-video ini menjadi satu landasan gitu ya, satu referensi untuk teman-teman bisa pilih teknologi-teknologi yang cukup banyak itu gitu ya. Nah, sekarang di episode pertama kita akan coba belajar apa itu memory hierarchy, teman-teman. Oke. Jadi, ya, seperti di gambar yang udah di depan ya, gue juga udah citasi, gue udah tulis dari mana gue ambilnya gitu ya, kalau teman-teman mau baca silahkan. Nah, di sistem penyimpanan komputer ya, ada yang disebut sebagai memory hierarchy. Oke, mulai dari registers. Ya, registers itu adanya di CPU ya. Jadi ini register sampai case yang ini ada di CPU. Nah, case juga terbagi jadi 3 ya. Sebenarnya nggak 3 sih, ada yang cuma 2, ada yang cuma 3. Mungkin ada yang 4, mungkin ke depannya kita ada L4 case juga gitu. Jadi ada L1, L2, L3, dan L4 dan seterusnya gitu ya, L ke N gitu. Who knows gitu ya, mungkin akan ada lanjut. Tapi intinya adalah semakin besar angka ini gitu ya, oleh Ln gitu ya, semakin besar si N ya gitu ya, semakin besar si N-nya, maka dia lebih jauh. Jadi posisinya lebih jauh daripada si register. Artinya apa? Artinya kemampuan dia untuk diakses juga jadi jauh lebih lambat gitu ya. Terus kapasitasnya itu lebih besar tentunya gitu. Kita bisa bikin capacity di luar CPU dedicated untuk memori, let's say gitu ya, dedicated untuk cache misalkan ya. Bisa lebih besar tapi konsekuensinya jadi lebih jauh dari CPU-nya gitu ya, dari registernya, yang mana harus ada waktu untuk ngirim data atau baca data gitu ya tentunya gitu. Makanya di sini sudah ada teman-teman, udah ada rule of thumb-nya gitu ya. Jadi dari bawah ke atas, artinya dari remote secondary storage, ini contohnya misalkan NAS gitu ya, network attached storage gitu. Terus traditional contohnya HDD gitu ya, piringan HDD, jadi hard disk biasa tuh ya, yang ada piringannya, terus kayak ada jarumnya buat baca datanya. Terus flash disk kayak SSD ya, solid state drive. Ada main memory ya, ada RAM juga terbagi-bagi, ada SD RAM, ada segala macam gitu. Jadi dari bawah ke atas, dari remote secondary storage sampai ke register, itu waktu untuk diaksesnya itu jadi semakin cepat ke atas. Artinya apa? Artinya kalau kita baca data dari main memory gitu, dari RAM ya, kalau kita baca data dari RAM itu relatif lebih cepat daripada kita baca data yang ada di traditional disk atau flash disk. Oke ya, paham ya maksudnya ya. Tapi secara capacity dari atas ke bawah ya itu semakin dari bawah ke atas itu semakin kecil. Ya, gue bikin di sini ya. Jadi dari bawah ke atas semakin cepat ya, semakin fast. Dari bawah ke atas semakin ukurannya ya, capacity-nya semakin kecil. Ya. Terus ada lagi hubungannya, yaitu dengan cost, teman-teman. Jadi dari bawah ke atas, ya, cost per storage-nya itu semakin mahal, expensive. Bicara tentang misalkan kalau kita nyimpen 1 MB di register gitu ya, biayanya jauh lebih mahal daripada kita nyimpen 1 MB di traditional disk atau di 1 MB di main memory gitu. Seperti ya, paham maksudnya ya, konsep dari cost yang gue maksud. Oke. Jadi kita harus paham bahwa di komputer itu ada memory hierarki gitu ya, di mana ketiga faktor ini bisa teman-teman pertimbangkan ketika teman-teman nanti pilih aplikasi atau teman-teman bikin aplikasi gitu ya, di mana teman-teman harus simpan datanya gitu ya, apakah di memory atau di traditional disk. Nah, pada umumnya ya, untuk bagian register dan case ini ya, itu compiler dari beberapa bahasa pemrograman itu nggak nyiapin atau nggak bikin dedicated
SDK untuk nyimpen data di register atau case. Jadi dia akan by default ngatur sendiri gitu ya. Ini akan diatur sendiri sama si compilernya nanti. Kecuali kalau teman-teman nanti masuk ke bagian low level programming gitu ya, teman-teman baru bisa ke situ. Gitu. Tapi pada umumnya developers gitu ya akan berhenti untuk making decisions apakah datanya harus dipersis di memori atau di disk. Ya, jadi gue bagi dua di sini, ada memory dan ada si ini disk. Oke. Nah, biar gampang nanti ke depannya ya di video-video berikutnya, memori yang gue maksud ya. Memori yang gue maksud ya di sini memori ini adalah RAM, SDRAM atau segala macam. Intinya adalah memori. Nah, sedangkan disk ya dalam hal ini biar sederhana kita pakai HDD aja. Oke, biar nanti kelihatan ya perbedaannya apakah harus dipersis di disk atau disimpan di memori gitu ya. Nah, yang harus teman-teman ketahui juga kalau kita balik ke sini ya. Dari register sampai main memory ya dia disebut sebagai volatile. Volatile ini apa? Volatile ini adalah apa namanya? Kalau misalkan teman-teman nyimpan data di register, di cache, di memori, terus apa namanya powernya di off gitu ya, jadi komputer dimatiin atau laptop dimatiin gitu ya, datanya hilang teman-teman. Ya, itu yang disebut sebagai volatile. Kalau misalkan flash disk sampai ke remote secondary storage gitu ya, ini disebut sebagai non volatile. Artinya apa? Artinya ketika dia off, gitu ya, ketika si listriknya mati gitu ya, datanya tetap persis di situ teman-teman, tetap ada di situ, tetap persisted di situ. Jadi pada saat nanti tombol powernya di on lagi, datanya tetap ada di situ, nggak hilang gitu ya. Makanya ada prinsip save gitu ya, kita bisa nyimpan file di komputer kita gitu, terus kita matiin komputer, kita nyalain lagi, filenya masih tetap ada di situ gitu ya. Nah, jadi dari flash disk sampai ke internet itu non volatile. Oke. Nah, ini juga jadi salah satu alasan kenapa pada saat komputer gitu ya, komputer boot itu aplikasi jadi agak lebih lambat gitu ya. Aplikasi jadi terasa lebih lambat gitu ya. Kenapa? Karena biasanya ada proses caching dulu di situ gitu ya. Jadi di sini ada disk gitu ya. Disk. Nah, pada saat di sini ada aplikasi ya. Ini ada app-nya. Sebenarnya app-nya juga running di RAM gitu. Ini biar kebayang aja gitu ya. Ini ada RAM. Nah, jadi ada proses RAM baca dulu data yang persisted di disknya gitu ya. Jadi dibaca dulu ke sini, baru si app apa namanya baca dari RAM gitu ya. Oke, jadi itu dulu dari memori hierarki teman-teman. Oke, yang teman-teman perlu ingat adalah ini ya ketiga parameter ini plus satu tadi ya mengenai volatile dan non volatile. Nah, berikutnya kita akan coba jelaskan masalah indexing gitu ya, bagaimana cara indeks bekerja di disk dan di memori gitu ya. Dan kita juga akan coba jelaskan kenapa disk itu in some particular way ya relatif lebih lambat daripada memori gitu. Oke.